Putri, orangnya cantik lagi manis. Pada kesempatan ini saya akan bercerita dengan judul Asal Mula Pulau Bintan. Konon, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis yang bernama Bintan. Bintan adalah seorang gadis yang sangat cantik dan berbudi bahasa. Selain cantik, Bintan juga patuh kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kecantikannya tersebar sampai ke pelosok negeri. Hingga pemuda yang bernama Dai mengetahui tentang kecantikan si Bintan itu. Dan pada akhirnya, Dai pun melamar si Bintan dengan kedua orang tuanya. Karena Dai berasal dari keluarga yang terpandang dan baik-baik, Bintan pun menerima pinangan dari si Dai. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi sepasang suami istri yang berbahagia. Kemudian kebahagiaannya bertambah karena adanya kelahiran putra tercinta yang diberi nama Demit. Demit adalah bocah yang comel dan lincah. Oleh karena itu, banyak orang yang berkunjung ke rumah Dai dan Bintan hanya untuk melihat si Demit. Tetapi dari sekian banyaknya orang, terdapat satu wanita yang bernama Jakas. Ternyata Jakas diam-diam menyukai si Dai dan mulailah menggoda dan merayu si Dai. Awalnya Dai tidak tergoda, tetapi lama-kelamaan Dai pun mulai tergoda. Dan pada akhirnya mereka pun menjalani hubungan tanpa sepengetahuan Bintan istrinya. Kemudian terdengarlah berita sampai di telinga Bintan bahwa Dai ingin menikahi si Jakas. Hati Bintan pun terasa hancur sambil berkata, "Sungguh kejam kau Jakas, ternyata selama ini kebaikan kau kepada keluargaku punya niat yang tidak baik. Sungguh kejam kau Jakas ingin merebut suamiku. Sungguh kejam kau Jakas ingin merebut suamiku." Sambil menidurkan anaknya. Dan kemudian si Demit pun tertidur dan dimasukkan ke dalam buaya. Dan bergegaslah si Bintan mengambil kuali besar untuk memasak gambir. Secara tiba-tiba, di saat Bintan memasak gambir, di tengah-tengah itulah si Dai tiba-tiba saja pulang dengan suara yang besar. Bintan pun terkejut. Oleh karena itu, si Bintan langsung mengunjungi si Dai dan si Dai pun melemparkan semua barang-barang sampai putranya pun terbangun dan si Bintan bergegaslah mengambil anaknya. Tetapi di saat Bintan mau mengambil anaknya, tak sempat didukung, si Dai pun marah dengan suara yang sangat besar. Sampai-sampai Bintan pun terkejut dan Bintan pun melemparkan anaknya. Tak sengaja si Demit terjatuh dan terpelanting sampai keluar rumah. Di saat Bintan mau mengambil anaknya, tiba-tiba saja dihalangi oleh si Jakas. Dan dari tempat jatuh si Demit terdengar suara yang sangat kencang. Kemudian mereka pun mengunjungi tempat jatuh arah Demit dan mereka pun terkejut karena Demit telah memberi batu yang membentuk. Betapa perihnya hati si Bintan, hancur sehancur-hancurnya. Dan kemudian Bintan pun sangat marah pada si Jakas. Lalu ia pun mengambil kuali besar yang sedang memasak gambir yang mendidih, lalu disekopkannya ke kepala si Jakas
sampai si Jakas itu meraung-raung kesakitan. Dan akhirnya Jakas pun tewas di tempat. Pada saat itu juga si Daik marah pada Bintan karena sudah membuat si Jakas tewas. Oleh karena itu si Daik hampir saja mau membunuh si Bintan. Tetapi apa kehendak Yang Maha Kuasa, mereka berdua pun terjatuh. Tetapi si Daik itu terjatuhnya sangat jauh sampai hilang dari pandang. Sedangkan si Bintan tak jauh dari tempat kejadian. Dan kemudian si Bintan pun menjadi gunung yang sekarang disebut Gunung Bintan, dan Daik menjadi Gunung Daik yang berada di Lingga. Si Demit pun juga menjadi Gunung Demit yang tak jauh dari Gunung Bintan. Sedangkan si Jakas menjadi Bukit Jakas. Sekian cerita dari saya. Pergi mengaji di pagi hari, duduk sebentar kaki bersimpuh. Saya akhiri cerita saya ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.